Eh, Udah mulainya. Berarti kan bisa Bona apa merekodnya? apa? Weh, apa merekodnya? Gas lah. Yuk. Weh, gue sagung. Nah, mau. Oke, siap. Nah, udah open deh. Kamera. Yuk, 1, 2. Lu macet di. Oh, ini print no. Bonet. Baru jalan. 1, 2, 3. Oh, Apa? Yuk. selamat malam semuanya. Malam. Gimana nih kabarnya? Baik. Aman. Biasa saja. Masih biasa. Oke, jadi aku di Jadi sini. gimana nih? Gimana? Ngapain nih kita nih? Kalau aku sih mau nanya-nanya nih sedikit sama kalian. Kirim Nanya Jadi, tentang apa? tentang manfaat teknologi internet dalam ideologi Pancasila. Oke. Apa aja pertanyaannya? Jadi, Coba deh, kasih deh. menurut kalian tuh apa sih manfaat teknologi internet untuk penguatan ideologi Pancasila? Manfaat Aku yang internet menjawab. ya. Ya, Saya mau jawab, dalam mau ngasih pendapat ya. Oke, dah. Kalau menurut saya ya, dari yang saya lihat sekarang sih, manfaat teknologi untuk penguatan ideologi Pancasila itu, dia itu sebagai media promosi. Coba ya kita lihat sekarang di luar sana kan media sosial itu pasti digunakan untuk sebagai media promosi gitulah. Media promosi mengenai Pancasila kan banyak itu video-video kreatif yang membahas mengenai apa sih itu ideologi Pancasila, bagaimana penerapannya, apa saja manfaatnya, contoh-contohnya itu juga kan udah banyak itu di media sosial. Jadi menurut saya apa sih manfaat teknologi Contohnya yaitu tuh sebagai media promosi gitu. kayak di Itu YouTube gitu. ya contohnya itu kayak di YouTube, di Menurut aku TikTok sih, itu kan kalau gimana sih? menurut aku sih kita manfaat teknologi internet untuk penguatan ideologi Pancasila menurut aku itu sih kayak manfaatnya kita tuh lebih apa namanya? Lebih mengetahui apa saja yang ada di luar sana gitu. Kalau menurut aku Itu kayak sebagai media berita-berita informasi juga lah. sekarang ya. Kalau yang Menurut lain gimana? gimana? Widi, kurang aku kesalahan. Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila itu yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup berbangsa itu kan, ditambah pula dengan kemerosotan nilai-nilai moral yang mengancamkan eksistensi nilai-nilai leluhur bangsa. Itu terkikisnya rasa empati dan rasa peduli terhadap sesama manusia. Kita kalau menurut Rama tuh kita harus peduli terhadap manusia gitu ya. Ya. Ya lebih ke empati juga Ramaya. Ya, empati sesama manusia lah. Kalau yang lain, Widi ada nggak? Mungkin menurut saya sih lebih tercantum ke
gimana kita bisa saling saling berkomunikasi kepada orang lain dengan baik dan benar. Oke, berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya aku mau bertanya nih, contoh penerapan ideologi Pancasila di era digital itu kayak gimana sih menurut kalian? Pendapat kalian gimana? Kalau Penerapan ideologi pendapat Pancasila di era digital sekarang. Kalau pendapat saya ya, kalau penerapan ideologi Pancasila secara langsung di media sosial itu sih saya rasa belum bisa terwujud ya di Indonesia ini. Mungkin lebih ke pemaparan materinya aja, materi mengenai ideologi Pancasilanya aja. Itu menurut saya yang baru bisa diterapkan di media sosial ini. Soalnya kan masih banyak nih orang-orang yang contohnya komentar negatif seperti itu, masih banyak yang tidak mengikuti aturan ideologi Pancasila lah dalam bermedia sosial. Jadi menurut saya penerapannya masih kurang di era digital ini gitu. Menurut Ari itu Contoh, penerapannya masih kurang, kayak hater gitu ya, ngechat. contohnya Iya. tuh mungkin kayak di TikTok kali ya, Iya. suka Yang lain ada nggak? ngehujat, Ini suka ceweknya ngehujat ini yang pas kelewat ceweknya batas. ceweknya ini pasti TikTokers. Makanya TikTok itu dari tadi bawa-bawa. Oh, emang dong. Oh, emang. Nah, kalau menurut Ani ada nggak? Sama kayak Menurut Ari. aku sih sama sih kayak Ari. Yang lain ada? Mungkin Gus Agung ada nggak? Gimana Gus Agung? Kalau saya sih sama kayak Aki juga. Sama. Oke. Jadi Kalau selanjutnya menurut saya sih agak sama, tapi kejurus ke gini, ke dalam WA atau media sosial yang gini, bukan dalam TikTok atau Instagram ya. Lebih ke aplikasi Oke, komunikasi gitu ya, Widya. Ya, lebih kayak ngechat orang yang lebih tua tuh pakai etika gitu ya. Ya lebih sopan lah kepada orang tua, kurang lebih menghargai. sopan. Menurut saya bukan pada orang tua saja ya, pada guru juga kan banyak yang sekarang tidak mengetahui Dosen etika terutama. itu. Dosen terutama Oke. gitu. Kalau kepada pacar gimana? Itu lain lagi Kalau pada sekitar. pacar sayang-sayangan. Maaf saya jomblo Kak. Nggak Yuk, nanya. pertanyaan. Diajak Jadi diajak sebenarnya aku nih yang mau nanya nih. Oh dong, langsung mati. Apa aja sih yang menjadi tantangan bagi pelajar maupun mahasiswa dalam menerapkan ideologi Pancasila pada era digital saat ini? Tantangannya bagi mahasiswa. Kita kan sebagai mahasiswa, apa aja sih tantangannya gitu. Mungkin yang lain ada yang mau jawab dulu atau saya? Kalau menurut aku sih penerapannya sih memang susah. Tantangannya itu sih penerapannya. Kalau untuk tantangannya ya, yang saya lihat sekarang sih tantangannya itu masih ke pertanyaan yang kedua, yaitu penerapannya. Penerapannya yang masih kurang. Jadi mungkin tantangan utama bagi pelajar itu mereka tuh kurang bisa menerapkan ajaran-ajaran Pancasilanya itu sih. Mereka itu lebih mudah kayak terpengaruh sama berita hoax gitu, masih terpengaruh berita hoax gitu. Itu sih yang bisa menjadi fokus utama kita dalam dari segi tantangannya itu. Itu sih menurut saya. Iya Kalau yang lain? sih. Aman? Aman. Nah, aku mau bertanya lagi nih. Kenapa sih peran Pancasila sangat berpengaruh dalam kehidupan di era teknologi digital? Menurut kalian gimana? Nah, Kenapa peran Pancasila itu sangat berpengaruh? kalau menurut saya ya,
kenapa Pancasila itu sangat berpengaruh? Karena Pancasila di sini kan sebagai ideologi. Nah, ideologi itu kan banyak permaknaannya ya. Salah satunya bisa juga sebagai norma. Nah, Pancasila di sini bisa dijadikan sebagai norma pembatas agar dalam bermedia sosial di era digital nih orang-orang tuh pada tahu gitu loh. Pada tahu sampai mana sih batas wajarnya mereka dalam bermedia sosial. Nah, di sanalah Pancasila ini berperan gitu. Kayak misalnya mengenai sila kedua yaitu persatuan Indonesia, bagaimana sih kita beretika yang baik agar tidak memecah persatuan itu lah, berpecah persatuan di media sosial itu. Kan banyak tuh berita hoax yang kayak menyebutkan mengenai perpecahan gitulah. Itu sih menurut saya. Menurut Ari, kalau menurut yang lain ada pendapat lain nggak? Dan ini punya pendapat nggak? Nggak ada sih kalau aku. Oke, kalau gitu. Ya, kalau saya saat kita mau bermedia sosial membawa pengaruh pada penguatan politik identitas, sedikit penggunaan simbol bersifat sara yang cenderung memecah belah. Oleh sebab itu, ia menekankan bagi seluruh elemen bangsa untuk mengulang narasi Pancasila lebih sehat dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan begitu perkembangannya digital saat ini. Tidak semakin mengerus nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, kalau menurut kamu tuh sama sih kayak Ari maknanya. Ya, Tuh. Oke. Bagus sih apa yang disampaikan. Bagus sih apa yang disampaikan oleh Rama itu ya. Dimana Pancasila ini sebagai narasi ya. Narasi yang sehat lah dalam bermedia sosial gitu. benar. Gitu. Ayo, Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih caranya mempertahankan ideologi dalam menghadapi perubahan-perubahan di masyarakat? Cara mempertahankannya itu kayak gimana? Ya, mengarah ke solusi sih. Mengarah ke solusi mempertahankan ideologi itu. Ya, kalau di era menurut aku sih, digital kayak gini. kalau menurut aku sih kita harus mengikuti penerapan yang ada di ajaran Pancasila sih kalau menurut aku. Kita itu kayak saya harus mempraktekkan lah, bukan hanya sekedar hafal aja sama Pancasila, tapi juga harus mempraktekkan ajaran-ajarannya itu. Itu sih menurut Tapi kan aku sekarang, Kenapa? Gimana? Tapi kan sekarang kembali lagi sama diri sendiri gitu. Nggak semua orang mau menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau Nah, itu kalau sih itu sih kayak kita itu pemerintah atau enggak, bukan pemerintah sih, kayak banyak masyarakat yang harus lebih sadar, masyarakat yang sudah sadar itulah harus memberikan sosialisasi kepada orang-orang yang belum sadar gitu, agar kita itu sama-sama sadar gitu bahwa Pancasila ini sebagai satu kesadaran yang bisa membuat kita sadar mengenai apa sih pentingnya suatu etika itu dalam bermedia sosial gitu sih menurut saya. Tapi kalau kamu sadar nggak? sadar sih kayaknya. Bir non alkohol. Udah. Aku mau bertanya lagi nih. Coba kasih satu contoh kasus yang mencerminkan tantangan mengimplementasikan Pancasila di era media sosial. Contoh kasus Apa? itu Contoh kasus yang mengimplementasikan Pancasila di media sosial. Contoh kasusnya kayak gimana? mungkin contoh kasus itu contoh kayak kasusnya kayak di TikTok. Ya, Oh, kasus mungkin gitu. dari kayak FYP. contoh kasus itu kayak Lesti. Oh, kayak Lesti Bilar. Iya. Mungkin saya contoh kasus yang lain ya, dari yang
Soalnya kan di TikTok saya jarang lewat apa Lesti itu. Oh, kalau di TikTok kamu kan Terus mungkin kebanyakan yang joget-joget aja berarti. isinya joget-joget aja gitu. Ah, itu dah. Nah, kalau menurut Ari Itu gimana? itu contoh kasusnya tuh kayak saya lihat di TikTok tuh sekarang tuh banyak cewek-cewek yang berpakaian seksi-seksi kayak gitu. Padahal kan Tapi ideologinya dari leluhur kita itu kan ideologi leluhur kita itu kan jarang lah. Maksudnya nggak ada lah yang mengajarkan untuk berpakaian seperti itu. Nah, mungkin saya nangkapnya itu mereka ngambilnya itu mereka nyonteknya itu dari budaya luar. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, terutama untuk generasi Z ini kan dia lebih tertarik sama hal-hal yang visual gitu lah. Hal yang visual itu mereka dikasih buku kan palingan males lah bacanya gitu. Makanya itu yang menjadi tantangan kita sekarang ini, bagaimana caranya kita biar ada filter itu loh. Apa sih ya budaya luar yang harus kita tiru, apa yang harus kita nggak tiru gitu. Contohnya itu kalau dah. kamu suka nggak lihatnya? Nah, tapi diliatin juga. Nah, itu diliatin Oh, terus. masalah suka nggak suka ya kan Kalau menurut Ari cowok gitu. wajar lah itu. Di sini kan banyak Sama cowok aja. 1, 2, 3. Wah, Iya. terutama nih Apalagi moderator Rama. yang apalagi Rama tuh bisa jadi masih nonton TikTok tuh sekarang. Ya Maya. Mungkin. Kalau saya tidak. Nggak tahu. Tidak. Biasanya yang cowok-cowok sampai stalking gitu, sampai pagi lihat cewek yang goyang-goyang. Kan tidak Gimana, semuanya dia tuh kayak yang tadi dia bilang ya, nggak semua tuh cowoknya tuh kayak stalker gitu loh. Kan tergantung kembali ke diri kita kayak gitu loh. Bukan stalker, Siap. tapi stalking. Nah, makasih. Stalking tuh Jadi tadi menurut stalker sih. Kan tadi Nah. kan kamu bilang gitu loh. Stalking, sing stalker. Oh, Nah, dia salah, pendapat- maaf. Soal berapa nih? Nomor berapa? Nomor berapa itu kan buat soal 6. sih. buat soal dari otak aku sendiri sih. Iya. Nah, pertanyaannya berikut. Coba Dani. Kalau menurut kalian nih, apa sih hubungan antara Pancasila dengan perkembangan teknologi digital? Menurut kalian tuh kayak gimana? Apa coba bisa diulang nggak pertanyaannya? Menurut kalian, apa sih hubungan antara Pancasila dengan perkembangan teknologi digital? Apa hubungannya gitu loh? Teknologi dengan ideologi Pancasila. Apa pengaruhnya gitu? Pengaruh Pancasila terhadap perkembangan ideologi digital? Ya, kayak gitu ya. Oh, kalau menurut saya ya pengaruh Pancasila di sini sih sebagai aturan aja sih. Sebagai aturan gimana sih kita itu harus beretika dalam bermedia sosial gitu. Itu sih menurut saya. Itu. Menurut saya sih kayak hari itu kebanyakan sekarang tuh kan nggak saling menghargai orang tua, kayak minta uang tapi tidak, kalau nggak dikasih kan dia, kalau bahasa Balinya ngambul gitu loh. Oh, ngamuk gitu. Ya. Kamu gitu dah. Kamu bilang kayak gitu, kamu gitu nggak? Ya dong. Terus gimana lagi? Kalau aku kan enggak. Iya dong. Yang bener. Nah, kalau nggak tahu, kalau nggak percaya tanya aja kepada orang tua saya. Nah, aku mau bertanya lagi nih, apa sih hubungan antara Pancasila dengan perkembangan teknologi digital menurut kamu? Hubungan Pancasila dengan teknologi digital saat ini gimana? Pendapat kan kalian. foto. Tengah jalannya Sarki. Gimana nih pertanyaannya? Ada nomor 7, Sa. Oh, sport.
Maaf, langkah apa saja sih yang harus dilakukan perubahan sosial karena pengaruh teknologi? Langkah-langkah menurut kalian gimana? Langkah langkah yang Langkah harus dilakukan dalam perubahan sosial. Mungkin maksud S1 gini, langkah apa yang harus dilakukan dalam perubahan sosial karena pengaruh teknologi? Apa aja langkahnya? langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau menurut saya sih lebih ke pendidikan karakter sih. Kita harus memfokuskan pada pendidikan karakter Pancasila ini. Soalnya kan banyak tuh orang yang di luar sana kayak mereka hafal aja Pancasila, tapi mereka itu menerapkannya itu belum bisa gitu. Nggak tahu Bukan maknanya. bukan nggak tahu maknanya, menerapkannya tuh mereka masih kurang itu. Jadi itu mungkin langkah yang harus kita lakukan, yaitu kayak melakukan sosialisasi gitu. Melakukan sosialisasi baik nih sekarang kan kayak yang dibahas ini kan media sosial. Sosialisasi bisa kita lakukan di media sosial gitu. Kayak di TikTok yang joget-joget itu bisa diganti FYP-nya dengan pengetahuan tentang Pancasila gitu. Itu Tapi kalau mungkin. emang orangnya suka nyari yang kayak gitu ya gimana? FYP Itu dah tentang Pancasila. makanya kita tuh kayak kalau membahas masalah TikTok ya, kita datang ke pusat gininya TikTok, suruh mereka tuh jangan nampilin FYP yang seperti itu lagi gitu loh. Coba kayak pas Enggak contohnya gitu. pas hari lahirnya Pancasila itu, coba pas hari lahirnya Pancasila itu mereka tuh bikin fokus gitu loh FYP semua orang mengenai Pancasila gitu. Pasti dijamin TikToknya bakalan rame itu. Tapi sekarang kan emang rame yang pakai TikTok. Aplikasi TikTok. Ya Kalau itulah aku sih sekarang kan ramenya karena gitu, karena TikTok. FYP yang seperti itu. Tapi kamu juga kan suka lihat gitu. Iya, iya. Enggak, Wis. tapi kan kalau TikTok itu kan mau cari uang bukan cari pengetahuan. Nah, Iya. itu dah. Makanya kebanyakan orang tuh menggunakan aplikasi TikTok tuh kayak goyang biar dapat uang. Mungkin Biar menghibur yang kayak nonton menghibur tuh tuh enggak? enggak lah. Yang Iya bener gunain tuh, aplikasi TikTok tuh pakai Menghibur tuh nyari menurut penonton tuh uang, menghibur tuh. menghibur Ya tuh. kan dia dapat mencari FYP. uang, terus dia dapat hiburan gitu loh, menghilangkan kayak stres. Mungkin dia stres butuh Kan hiburan gitu. belum tentu juga. Kan Oh Ah, biar belum. banyak yang nonton gitu loh. enggak, Dari kalau yang banyak dapat hiburan tuh yang nonton, bukan Iya. dianya yang dapat hiburan. Tapi dia juga terhibur kalau dapat uang gitu. Nah, makanya tapi dia dengan cara juga yang salah. Dengan Bukan salah, memperlihatkan auratnya. bukan salah. apapun bisa dibuat demi uang. Itu kan Kok sebelum? itu kan cewek-ceweknya, makanya itulah kayak itu juga tantangan kita Nggak semua itu. cewek-cewek, tapi cowok-cowok juga ada. Apalagi sekarang tuh banyak banget cowok yang udah cowok nih, tapi pengen jadi cewek gitu. Dia goyang-goyang nggak jelas tuh gitu. Contohnya Nanti nih ada nih di bawah aku di Gus Agung nih. Contohnya itu juga. Gus Agung, kamu banci disebut lah, Gus Agung. banci istilahnya banci gitu. Oke. Tapi Wah, kalau pertanyaan berikutnya. menyangkut ke Apa? materi ya, menyangkut ke materi sekarang juga kan kayak ada tuh siapa namanya cewek Apa? cowok dari yang nikah sama cowok tuh yang viral di TikTok tuh. Ragil, ragil, Ragil. Oh ragil. Ragil. Gil. Terus Itu juga kayaknya itu juga penyimpangan ideologi Pancasila ya kalau menurut saya. Itu juga bisa menjadi salah satu tantangan bagi kita, kayak dampak negatifnya itu kan kayak dia tuh sering lewat di FYP Belanda orang. Nah, mungkin orang-orang di Indonesia nganggapnya bakalan nanti ke depannya nganggap itu hal yang wajar gitu. Itu juga termasuk ketantangan ideologi Pancasila sih kalau Oh, menurut saya. berarti menurut kamu tuh itu wajar gitu. tunggu dulu. Nanti ke depannya itu loh, ke depannya mungkin orang-orang, bukan saya ya, bukan saya, kayak Tapi orang-orang di kan luar kamu juga sana. orang. Ya saya orang, tapi kan orang yang nggak seperti itu gitu loh. Tuh.
Awas yang Kita kan ngebahas orang yang seperti itu, bukan orang yang nggak seperti itu gitu. Ngerti nggak itu sih? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ada nih. Dalam perkembangan IT seperti saat ini, apa dapat dikaitkan dalam nilai Pancasila? Kalau ada, coba sebutin salah satu contohnya. Satu contoh aja. Contoh apa nih? Iptek itu Dalam seperti apa? IPTEK itu kan Contoh perkembangan iptek. teknologi, Ah, ilmu pembelajaran, ilmu. Nah, maksudnya itu Karena kayak tawain temannya jangan dalam ditawain. perkembangan iptek tuh saat ini kan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Dalam Pancasila nilai tuh gimana? Pancasila. Contohnya itu kayak apa? Gitu. Dalam nilai-nilai Contohnya. Pancasila, contohnya itu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Apa tuh contohnya? Gitu. Yang kedua, Kayak kalau kita kan kalau iptek dalam ketuhanan yang Maha Esa tuh kayak kita kan sembahyang di pura tuh. Kalau mangku tuh kan suaranya kecil bisa pakai apa namanya? Pakai mic tuh biar Toa. Cegar. mantranya. Nah, nggak tahu. Kayak mic tuh mic itu kan biar Oh. suaranya gede. Ya kalau Oh, suaranya kalau- gede itu biar semua Pakai sound. Nah, pakai sound, pakai Oh, mic gitu. kalau menurut Kalau saya ya, kalau menurut saya ini kan kita ngebahas masalah iptek dan juga Jangan Pancasila ya. tawain. Kalau menurut saya itu Nah, terus Kalau menurut saya itu seperti memanfaatkan proyektor di sekolah-sekolah untuk sebagai media promosi itu. Nah, promosi. Ya, sosialisasi maksudnya sosialisasi di kelas-kelas itu kan bisa menggunakan proyektor Oke. gitu. Seperti itu mungkin maksud dari Esa kan? Oke. Bisa. Emang nih orang proyektor. Enggak, maksudnya hari itu kita tuh pakai proyektor di kelas tuh biar bisa sosialisasinya gampang gitu. Iya, biar bisa memudahkan kita. Nayangin kayak contohnya kayak gimana, contoh gambarannya tuh kayak gimana itu maksudnya. Gitu. Kayak menjelaskan tuh lo kan biar gampang. Terakhir aku mau tanya, ada nggak sih dampak negatif dari pemanfaatan teknologi digital? Oh, dampak negatif. Dampak negatifnya banyak sih. Nah, coba sebutin dong. Aku mau tahu. Tadi apa? Satu ya contohnya itu ya tadi udah saya sebutin kayak cara berpakaian, terutama cewek-cewek cara berpakaian. Kedua, habis itu kayak terus pengaruh yang apa bencong-bencong ragil tuh. Itu sih menurut saya. Banci. Pasangan Terus? homo di luar itu kayak sekarang di Indonesia Bukan di bisa luar dianggap aja, wajar. tapi di Indonesia juga mungkin ada beberapa. Masa ada ya? Nah, kalau menurut Ari gitu. Yang lain coba yang lain gimana? Yang lain ada nggak? Lesti. Mungkin cara beretika saat ngechat dosen di WA kali ya. Ngechat dosen. Kalau menurut Widi, Ya, mungkin kan seperti sekarang ya, kalau di seperti TikTok, di media sosial yang lain kan sekarang kan ada penjualan online gitu. Mungkin ini kayak micet. banyak yang kena gini, kena tipu di media sosial yang gini yang menjual barang-barang online gitu, nggak datang, takutnya nggak datang gitu. penipuan di media sosial. Kalau micet gimana? Kalau micet tuh menurut saya tuh sama-sama menguntungkan kalau saya. Kalau orang yang di micet tuh kan
gini kalau orangnya di micet kan gini, Sasa. dia kan Coba membutuhkan jelaskan. uang. Heeh. Lah, kan kalau orang-orang Jelas Indonesia itu setuju. kan dia kan membutuhkan uang, kita ngasih uang ke dia ngasih Heeh. gininya Hiburan. ke kita, ngasih Apa gini? hiburan ke Hiburan, kita kan jadinya hiburan, sama-sama ya. menguntungkan Pas, pas. kan, bukan kita yang gini tuh. Jadi kan namanya Walaupun menguntungkan. Nah, kalau menurut Rama ada nggak dapat dampak negatif dari Micet. pemanfaatan teknologi? Bukan micet saja. Saya sih aku sama kasih Menurut saya Rama, sih coba ulang. kebanyakan yang tidak tahu internet itu digunakan seperti apa. Iya, maksudnya Oh, berarti gini aku ngerti. Apa namanya? Memanfaatkan internet tuh cara menggunakannya seperti apa gitu. Ya, itu dah, ya pas. Ada lagi nggak? Contohnya kayak Yang- kayak gimana tuh? Udah kayak contohnya kayak yang di Ani sing bilang. nyambung. Yang dimaksud Nah, Sagung kan yang dimana kita tidak bisa gini memanfaatkan teknologi gitu. Nah, namanya nyari-nyari hal yang tidak baik kan seperti itu. Ya pas ya. Gitu dah maksudnya. sama dah yang dibilang sama Ani tadi tuh kayak ngechat dosen tuh tidak pakai etika gitu. Itu. Ya, itu aja sih bahas-bahas tentang teknologi Jadi yang berhubungan dengan Jadi poinnya itu ya, Jadi, kalau poin yang menyangkut pertanyaan pertama kan manfaat teknologi dalam penguatan media sosial. Kalau menurut saya ya dicari kemanapun pasti ujung-ujungnya media sosial itu bisa digunakan sebagai media promosi untuk penguatan Pancasila gitu. Itu sih menurut saya intinya Pancasila itu di media sosial itu bisa digunakan sebagai media promosi untuk memberikan pengetahuan mengenai penguatan Pancasila. Itu sih menurut saya ya poin Iya. utamanya. Oke, ini berkiap nih. nah, Oke guys, Selesai jadi dah segitu pertanyaan aja kita. dulu. Kasih Segitu untuk aja semuanya. dulu. Kasih. Yuk, Dadah. makasih. Udah Bye. selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan jangan lu. Apa?